Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erta. Saya adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Karisma Cimareme. Jika Anda ingin mengenal saya lebih lanjut, silahkan klik pause dan baca biodata saya di samping. Topik video kali ini, saya akan membahas sakit lambung atau serangan jantung. Hal ini penting dibahas karena ada gejala serangan jantung yang bisa menyerupai nyeri lambung. Karena cukup banyak yang bertanya, saya juga akan bahas apa bisa sakit lambung berkembang menjadi sakit jantung. Laporan kasus tertua yang saya temukan mengenai pasien yang mengalami nyeri abdomen akut lalu meninggal karena serangan jantung ada di American Journal of Medical Science tahun 1918. Waktu itu dilaporkan ada 2 orang yang masuk IGD Rumah Sakit Peter Brand Brigham di Boston yang meninggal akibat nyeri abdomen. Salah satunya bahkan sempat disangka akut abdomen dan menjalani operasi, lantas meninggal di meja operasi. Kasus keduanya, pasiennya meninggal setelah 2 hari dirawat. Keduanya kemudian menjalani otopsi, ternyata ditemukan adanya kerusakan pada jantung yang timbul akibat serangan jantung. Laporan kasusnya bisa dilihat di samping. Nah, sejak saat itu, kita sudah belajar banyak. Nyeri abdomen kini sudah dikenal sebagai presentasi atipikal dari serangan jantung. Karenanya, setiap kasus nyeri lambung pada mereka yang berisiko memiliki penyakit jantung koroner sebaiknya menjalani pemeriksaan EKG. Kelompok berisiko tinggi itu seperti apa? Mereka yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi, kencing manis, kolesterol tinggi, obesitas, merokok, berusia lanjut. Ini untuk laki-laki biasanya lebih dari 45 tahun, perempuan lebih dari 55 tahun, atau mereka yang secara genetik lebih beresiko. Misalnya, ada keluarga sedarah yang meninggal mendadak atau memiliki sakit jantung di usia muda. Secara detail hal ini bisa dilihat di samping. Cukup banyak terjadi pasien datang dengan keluhan nyeri sakit lambung, beresiko tinggi PCK, lalu tanpa di EKG, dibilang sakit mah atau lambung, lalu diobati dan dipulangkan. Ini berbahaya. Serangan jantung yang tidak diobati dengan baik bisa menimbulkan kematian mendadak atau menyebabkan kerusakan jantung yang berujung pada lemah jantung di kemudian hari. Nah, ini ada contoh gambaran EKG pasien yang datang ke IGD dengan keluhan nyeri lambung, tapi ternyata mengalami serangan jantung. Paling sering, lokasi infak yang menyebabkan keluhan nyeri lambung biasanya di daerah inferior atau di pembuluh koroner sebelah kanan bawah. Secara anatomi, memang lokasinya dekat sekali dengan lambung, sehingga kalau misalnya ada sumbatan pada pembuluh darah di daerah sini, rasa nyerinya bisa terasa seperti nyeri lambung. Tanda dan gejalanya seperti apa yang kita curiga ini masalahnya dari jantung, bukan dari lambung. Nah, tadi dibahas, kalau ada faktor risiko penyakit jantung, kita harus lebih curiga. Hal lainnya, kalau nyeri perutnya tidak disertai nyeri tekan di daerah lambung, kita harus curiga ke sana. Lainnya juga, kalau misalnya sudah diberi obat lambung, misalnya Anda sakit, beli promah, tapi tidak kunjung hilang atau berkurang, harus dipikirkan juga kemungkinan serangan jantung. Nah, apakah kalau misalnya ada nyeri tekan, sudah pasti sakitnya dari lambung bukan jantung? Belum tentu, karena sangat mungkin juga serangan jantung ini terjadi pada mereka yang sudah memiliki sakit lambung sebelumnya. Jadi jangan lantas kita singkirkan kemungkinan sakit jantung, apalagi kalau sudah ada faktor risiko sakit jantung. EKG tetap harus dilakukan. Nah, apa bisa dari sakit lambung berkembang jadi sakit jantung? Kalau memang murni sakit lambung, tidak akan menyebabkan sakit jantung. Tapi, memang ada sakit lambung yang diakibatkan oleh peradangan kronis sebuah bakteri yang disebut Heliobacter pylori. Ini adalah sebuah bakteri gram negatif yang bisa hidup pada dinding lambung yang asam. Pada 80-90% kasus, bisa tidak ada gejala. Biasanya, infeksinya terjadi pada anak kecil dan tidak akan bergejala sampai dewasa. Tapi, kalau memang bergejala, bisa timbul gejala seperti nyeri lambung, kembung, mual, sering sendawa,
ada rasa asam di lidah. Nah, mereka yang bergejala ini jika tidak diobati dengan benar, infeksi oleh Heliobacter pylori bisa berlanjut menyebabkan timbulnya ulkus atau luka di lambung yang akhirnya menimbulkan pendarahan saluran cerna. Dalam jangka panjang, jika tidak kunjung diobati, bisa mengakibatkan kanker lambung. Nah, selain dampaknya terhadap saluran cerna tadi, infeksi oleh Heliobacter pylori juga bisa mengakibatkan adanya peradangan kronis sistemik yang merangsang terjadinya aterosklerosis, penyebab penyakit jantung koroner. Sudah ada banyak penelitian di bidang ini. Antibodi untuk Heliobacter pylori misalnya, ditemukan lebih tinggi pada pasien dengan penyakit jantung koroner. Pasien yang memiliki infeksi H. pylori juga ternyata memiliki kadar LDL yang tinggi, HDL yang rendah, dan marker inflamasi seperti CRP, D-dimer, yang diketahui meningkatkan resiko mengalami sakit jantung. Nah, jadi sakit lambung yang disebabkan oleh Heliobacter pylori bisa menyebabkan sakit jantung. Kalau ada yang mengeluh perutnya sakit, masih mungkin serangan jantung, bisa juga memang sakit lambung, bisa juga keduanya. Untuk memastikannya, perlu diperiksa oleh dokter dan dilakukan pemeriksaan EKG. Nah, untuk yang khawatir apa sakit lambung yang selama ini Anda alami disebabkan oleh Heliobacter pylori, silahkan mampir ke dokter atau lab klinis terdekat. Nanti biasanya akan dipesan pemeriksaan urea breath test. Anda akan diminta untuk bernafas ke sebuah kantong, lalu diberikan kapsul atau cairan urea. Jika memang lambung Anda terdapat Heliobacter pylori, bakterinya akan merubah urea tadi menjadi karbon dioksida, dan sampel nafas berikutnya akan memiliki kandungan kadar CO2 yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kalau sudah ketahuan, tinggal diobati. Diobatinya gampang. Dokter terdekat juga pasti bisa. Setelah diobati selama kurang lebih 2 minggu, nanti dicek lagi untuk memastikan infeksinya hilang atau tidak. Nah, setelah sembuh, pastikan Anda tidak kembali terinfeksi dengan selalu cuci tangan sebelum makan, mengkonsumsi makanan dan air minum yang pasti bersih. Nah, sekian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan keluarga. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share, sehingga channel ini bisa terus berkembang menghasilkan berbagai informasi kesehatan yang bermanfaat. Jika Anda punya saran atau ingin saya membahas topik tertentu, silahkan tuliskan pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.